Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawala amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bolehkah kita membeli barang di pasar loak? Pasar loak bisa kita pahami dengan dua makna. Yang pertama adalah pasar-pasar atau pasar yang menjual belikan barang-barang bekas. Kemudian yang kedua adalah pasar yang menjual belikan barang hasil curian. Kalau pasar loak yang dimaksud adalah pasar yang menjual barang-barang bekas yang kemudian bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bolehkah kita membeli barang bekas di pasar loak ini? Pada dasarnya, selama kita bertransaksi jual beli, kemudian ada barang, ada ijab qabul, dan tidak ada kezaliman dan tidak ada penipuan, meskipun yang ditransaksikan adalah barang yang bekas, ada aib yang kemudian diketahui dan dijelaskan oleh penjual, maka hakikatnya jual beli di pasar loak yang berarti jual beli barang bekas di pasar loak ini, maka hukumnya dibolehkan selama tidak ada unsur gharar dan tidak ada unsur penipuannya. Adapun pengertian pasar loak yang dimaksud adalah pasar yang menjual belikan barang-barang curian, maka dalam hal ini ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah ketika kita tahu bahwa barang itu kita yakini itu adalah barang curian. Maka kalau kita ingin membeli barang di pasar loak dan kita tahu ini adalah barang curian, kita yakin ini barang curian, mungkin beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu yang sebelumnya kita melihat barang ini dicuri oleh seseorang misalnya, atau mungkin ada tetangga kita yang kehilangan barang dicuri oleh seseorang, ternyata ada di pasar loak tersebut, maka hakikatnya barang yang kita yakini ini adalah barang curian tidak boleh kita beli, karena pada dasarnya larangan kita untuk membeli barang curian ini hakikatnya adalah kita membantu dalam hal masalah hal-hal yang terlarang, berta'awun alal ismi wal udwan, dan ini dilarang, tidak boleh, sehingga tidak dibolehkan membeli barang hasil curian yang kita sudah yakin bahwa itu barang curian. Kemudian kondisi yang kedua adalah membeli barang di pasar loak yang kita tahu ini dugaan kuat ini juga barang curian. Kita nggak yakin 100%, tapi kita menduga kuat ini adalah barang curian. Maka hukum kita membeli barang ini juga dilarang, tidak dibolehkan, karena hakikatnya dugaan kuat itu nanti sesuai dengan atau senilai kadarnya dengan satu bukti bahwa itu juga barang curian. Maka ini juga tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita membeli barang di pasar loak dan secara zahirnya kita nggak tahu apakah ini barang curian ataukah tidak, maka selama kita tidak tahu barang ini curian atau tidak, maka dibolehkan kita membeli barang tersebut. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ketika seorang membeli barang dan kemudian dia beli barang tersebut dan dia tidak tahu apakah barang itu hasil curian atau tidak, meskipun hakikatnya oleh penjual dia ambil dengan cara mencuri, dan selama transaksinya tadi tidak diketahui oleh pembeli apakah ini barang curian atau tidak, maka transaksi ini dibolehkan. Maknanya ketika pembeli membeli barang tersebut, hakikatnya dia tidak berdosa. Maka kalau kita ingin bertransaksi atau membeli barang di pasar loak, bisa kita lihat dari tiga kategori tadi. Kalau barangnya adalah kita yakin, seyakin-yakinnya ini adalah barang curian, atau kita duga kuat ini adalah barang curian, maka hakikatnya kita tidak boleh membeli barang tersebut. Adapun kalau kita nggak tahu apakah itu barang curian ataukah tidak, maka hakikatnya jual beli ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.